Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afzi, orang bodoh dan gila dari negeri ini. Izinkan saya untuk membahas tentang masalah kesehatan bareng kalian. Disclaimer dulu ya, apa yang saya sampaikan di video ini itu hanya sekedar pengetahuan saya yang terbatas tentang kesehatan. Jadi saya sarankan untuk mencari informasi yang lebih banyak dan lebih baik dari video ini agar kalian nggak salah paham ya. Oke, kita mulai masuk ke isi pembahasan, yaitu judulnya mengapa berhenti makan sebelum kenyang itu bagus untuk pencernaan. Oke, kita mulai pembahasan dulu dari organ lambung ya. Nah, kalian tahu kan organ lambung itu kayak apa? Jadi organ lambung tuh bentuknya tuh seperti kantung kan. Jadi bentuk kantungnya ini digunakan sebagai eh, atau fungsinya lah untuk menampung makanan sementara gitu. Jadi sebelum masuk ke usus, di lambung tuh akan terjadi pencernaan gitu dari asam lambung dan beberapa enzim. Nah, kita masuk ke proses pencernaannya. Kan tadi kan di lambung kan terjadi proses pencernaan tuh ya, enzim-enzimnya kan. Nah, di lambung kan pertama tuh awalnya dikeluarkan tadi asam lambung itu. Ini asam lambung, kondisi asam ini akan mengaktifkan enzim-enzim pencernaan untuk mencerna protein dan lemak. Jadi kalau misalnya kondisinya tidak asam, maka enzim-enzim tadi itu tidak akan aktif gitu. Jadi enzim-enzim tuh kalau dikatakan tuh ada apa ya, batas-batas gitu pH atau keasaman untuk bekerja gitu. Jadi kalau misalnya nggak asam tadi, dia tidak akan bekerja dengan baik. Nah, pokoknya seperti itu kan. Lalu apa gitu hubungannya dengan banyaknya makanan yang kita konsumsi dengan tadi pencernaan tadi, enzim dan asam lambung gitu misalnya. Nah, kita akan bahas nih ya, masuk ke komposisi komposisi yang bagus gitu tuh buat pencernaan agar eh, apa ya, proses itu berjalan dengan baik gitu. Jadi yang disarankan tuh sepertiga bahan padat, sepertiganya itu cairan, dan sepertiganya udara. Mengapa hal itu bisa dikatakan seperti itu? Alasannya apa gitu? Kenapa harus sepertiga padat, terus cair sama udara gitu? Kenapa nggak padat sama cair aja gitu kan? Kenapa nggak penuh gitu? Kayak kan lebih efektif gitu kan daripada ada angin atau udaranya di dalam lambung. Nah, saya akan jelaskan dengan apa ya, peraga seperti ini. Anggap aja ini lambung kalian ya. Jadi lambung kalian tuh misalnya gini, saya tuh, nah lambungnya kan penuh kan. Anggap aja tadi kayak kita berpikir bahwa wah kalau lambung penuh gini bagusnya kan makanan atau minuman gitu kan, cairan lah. Jadi kalau misalnya kalian lihat ini, misalnya makanan sama cairan penuh kan, misalnya makanan 50%, terus cairannya 50%. Nah kok lambung begini, di lambung itu kan ada namanya proses ini ya, namanya kontraksi. Jadi ada proses pengadukan juga. Jadi ada pengadukan. Nah bayangkan tadi penuh nih cairan sama apa ya, bahan padatnya makanannya. Pagi si lambung itu ingin berkontraksi itu akan sangat sulit, makanya kalian akan mengalami ya begah atau perut kekenyangan itu kan kencang gitu, jadi sakit juga di perut karena ketika lambung itu berkontraksi dia tidak efektif gitu. Akan sama juga ketika semuanya itu terisi bahan padat, misal 75% bahan padat, sisanya asam lambungnya kan 25%, itu akan sangat sulit gitu si lambung ini untuk mengaduk tadi apa isi di dalam lambung. Nah, yang disarankan tadi apa kan sepertiga padat, sepertiga cair, sama sepertiga udara. Kenapa semuanya sepertiga? Nah, di sini nih fungsinya. Ini lambung kan tadi. Nah, misalnya tadi bahan padat sepertiga, terus sepertiga yang tadi asam lambung ada, sudah apa ya? Sepertiga sepertiga lagi itu udara. Nah,
Kan kalau yang makan tuh kan ketika sudah kayak merasa kenyang itu kan ada sendawa kan. Nah, kalau ada sendawa itu sebenarnya sudah cukup gitu. Karena si lambung ini nih udah mulai mau mencerna atau mengaduk makanan di dalam lambung gitu. Jadi gini, kan kalau sendawa kan ada yang dikeluarkan kan, kayak angin gitu kan. Nah, apa aja di angin tuh sepertiga tadi dari sini. Jadi sepertiga angin tuh akan dibuang. Saya kita buang sepertiga. Sepertiga akan dibuang. Nah, di sini kan lambung nggak terlalu penuh tuh. Nah, bentar, saya isi dulu ya sebentar. Nah, apa aja yang terbuang? Tadi kita udah sendawa. Nah, dilihat tuh lambung tuh nggak terlalu penuh. Nah, sisanya tadi kan apa? Eh, bahan padat sama cairan. Tapi dia tidak penuh. Nah, ketika si lambung ini berkontraksi untuk mengaduk makanan ya, agar tadi kan enzim udah aktif tuh. Ketika enzim udah aktif kan dia harus bertemu dengan senyawa-senyawa makanan yang ada dalam lambung. Ketika diaduk biar bertemu ya, terus udah jadi bubur. Nah, itu jadi kan udara yang keluar tadi akan memberikan ruang untuk lambung bekerja dengan baik gitu. Walau kepenuhan ya kita mau nekan aja nggak bisa kan. Jadi udara dibuang itu akan mempermudah pengadukan di dalam lambung. Nah, seperti itulah apa ilustrasinya lah, agar lebih mudah dipahami gitu kan. Jadi kita tuh harus tahu gitu seberapa banyak kita harus makan, terus kapan kita harus berhenti gitu lah. Jangan sampai wah ini masih bisa dimasukin lagi gitu kan. Jadi kalian terus makan sampai kekenyangan, kalian tuh nggak baik bagi tubuh dan bisa berbahaya juga buat lambung, karena kan bakal begah itu kayak sakit sakit gitu lambungnya. Karena ketika lambung menekan, otot-otot itu bekerja sangat keras sampai menekan perut gitu kan. Jadi kalian akan merasa sakit gitu. Oke, jangan dipaksakan. Nah, saya di sini tuh nggak bilang ini nih bisa berlaku untuk semua orang ya. Jadi kan setiap orang tuh memiliki organ yang berbeda atau ukuran lambung yang berbeda. Jadi saya nggak bisa bilang ukurannya berapa gitu kan. Volumenya atau banyak makanan yang harus dimasukin itu berapa. Kalian tuh harus lebih tahu dengan tubuh kalian sendiri gitu, atau konsultasi dengan dokter misalnya. Nah, karena ada beberapa pengecualian gitu yang khususnya gitu. Misalnya kayak kebiasaan makan atau bentuk lambungnya beda kan tadi. Ukurannya misalnya 2 kali besar atau mungkin 4 kali besar dari orang normal. Jadi dia bisa makan banyak makanan, kayak mungkin kalian melihat berapa video ya, video-video yang makan besar yang bisa masukin mungkin buat 3 kilo daging gitu kan dalam sekali makan gitu. Nah itu kan mungkin ukuran lambungnya udah berbeda gitu, mungkin ukuran lambungnya udah 4 kali lebih besar gitu. Jadi misalnya anggap aja kalian normalnya itu 1 kilo ya. Kalau misalnya lambungnya itu bisa melar 4 kali lebih besar, berarti kan 4 kilo makan tuh bisa masuk normal hitungannya gitulah, kasarnya, hitungan kasarnya. Dan bagi orang normal mungkin tuh nggak mungkin untuk dilakukan, karena udah penuh sama makanan semua, itu bakal sakit perut nantinya kan. Kayaknya kita harus berbeda, jangan anggap sama lah semuanya gitu. Terus ada pengecualian lain mungkin karena penyakit gitu, penyakit kayak genetik. Jadi emang ukuran lambungnya itu emang sudah kecil, jadi kapasitasnya emang sudah kecil dari awalnya, atau ya penyakit atau genetik kah, itu ya pengecualian lain. Jadi makanannya mungkin berbeda gitu kan, harus sedikit-sedikit baru bisa dikonsumsi dengan baik gitu. Lalu pengecualian lain mungkin ini operasi. Nah kalau operasi itu gara-gara misalnya ingin diet. Kan kalau mesti dioperasi itu misalnya operasi pemotongan lambung, nah. Jadi yang lambung ukurannya itu misalnya besar menurut dia, jadi makannya kan harus banyak tuh biar kenyang. Itu dioperasi gimana caranya dipotong. Jadi ukurannya mungkin tinggal setengahnya. Jadi kan kalau lambung itu berkurang setengahnya, dia juga makannya juga jadi berkurang setengahnya juga gitu. Jadi dia memberikan sinyal tuh, si lambung itu nanti kalau udah penuh kan akan memberikan sinyal di otak gitu kalau udah penuh. Nah itu cara ngakalinnya mungkin untuk yang operasi ya, karena ingin diet.
orang-orang yang obesitas gitu. Misalnya kan itu biasanya makannya harus banyak kan. Nah, kayak gitulah pokoknya untuk ngatasinnya. Itu ada pengecualian lain lah untuk apa yang dioperasi tadi. Pokoknya intinya dari video ini ya, karena mungkin terlalu panjang, itu yang penting kalian tahu porsinya berapa dan kapan harus berhenti gitu aja sih. Jangan sampai penuhan sama makanan sampai-sampai lambung kalian tuh sakit gitu ketika mengkonsumsi makanan. Mungkin saya cukupkan dulu ya pembahasannya gitu tentang kesehatan yang bisa saya sampaikan di video ini. Sebelum saya akhiri, jika ada kebenaran di video ini, maka semua itu bersumber dari Tuhan yang Maha Kuasa. Dan jika ditemukan banyak kesalahan atau kekurangan di video ini, maka itu semua berasal dari diri saya sendiri. Di channel ini juga kita punya moto bahwa jangan didengar, jangan dipercaya, ragukan segala pilihan, dan selalu buktikan bahwa pendapat saya salah. Lalu jelaskan gitu, letaknya di mana gitu kesalahannya. Saya menunggu jawaban Anda, wahai orang-orang pintar dan waras di luar sana, karena orang yang bodoh dan gila ini sangat membutuhkan bantuan kalian. Terima kasih bagi yang udah menyimak. Semoga bisa bermanfaat videonya. Saya akhiri dengan kalimat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afzi, pamit undur diri. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Insya Allah.